Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bakir dengan tema Zaman Fitnah yang digambarkan Rasulullah. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Apa yang tersebut dalam hadis masyhur yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu ketika kami para sahabat sedang duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan fitnah. Fitnah ini maksudnya adalah kerusakan masa, di mana orang sulit untuk menghindar daripada maksiat. Itu fitnah artinya. Kita di sini mah arti fitnah itu mah ada. Cuma fitnah aku ya, padahal kan macam itu maksudnya. Fitnah itu adalah satu kemaksiatan yang kita sulit menghindarinya. Itu masa fitnah katanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumun nasa marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakaza." Ini beliau menerangkan masa di mana masa itu seperti ini. Apabila kalian melihat para muslimin telah mengendur, maksudnya mengendur di sini adalah marajat uhuduhum. Mereka sudah suka membatalkan, suka merubah perjanjian-perjanjian. Artinya di masyarakat ini janji itu sudah ada berfungsi lagi. Sulit mempercayai janji. Orang berhutang, mereka bayar rencananya seminggu lah, sulit dipercaya. Seminggu itu bisa sebulan bisa setahun hanya bayar. Berjanji apa aja sudah ada birisnya lagi. Janji mau upah berapa hari ngitung 3 hari, 3 bulan ngitung. Orang sudah, manusianya sudah kendur, artinya lawan janji itu dianggap enteng, dianggap remeh. Nah, bila kalian para muslimin sudah hidup di masa itu, janji sudah ada masalah lagi, sudah ada beban dengan janji itu. Yang kedua, hilang kesanggupan mereka untuk taat kepada Allah dan hamba amanah mereka. Amanah sudah ada lagi. Artinya sedikit sekali orang-orang yang mampu melaksanakan amanah. Kepercayaan itu sudah ada lagi. Misalnya kita di kampung, di masyarakat ini kita kenal semua orang-orangnya, patuh, baik. Tapi kita hendak misalnya ke mana menitipkan duit ini, kita sulit mencari orang yang kita anggap amanah. Dititipkan ke sini duit, asalkan tapi aman. Dititipkan ke sebuah sana, asal katanya percaya hati. Dititipkan, kesulitan kita menitipkan duit ini. Kenapa? Karena orang-orang sekampungan ini sudah sulit dilihat kebenaran amanahnya. Sudah demikian keadaan mereka. Pada waktu itu Rasulullah menjalin jari tangan beliau. Aku Abdullah bin Amr bertanya, apakah yang harus kukerjakan bila terjadi yang demikian? Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan untukmu, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, ilzam baitaka. Kalau sudah hidup di masa langkah itu, ujar Nabi kita, ilzam baitaka wa amlik alaika lisanaka wa khudh ma ta'rifu wa da' ma tunkiru wa alaika bi amril khassah wa da'anka amral ammah. Tetaplah tinggal di rumahmu. Kalau sudah macam itu keadaan lingkungan, janji sudah kada jadi masalah lagi dilanggar, amanah kita sulit mencari orang yang amanah. Kalau sudah macam itu keadaannya, tinggallah engkau di rumahnya. Artinya banyaki bagana di rumah, banyaki bagana di rumahnya. Kuasailah, kendalikanlah lisanmu, jaga mulutmu ya Nabi, jaga mulutmu.
Laksanakanlah apa yang sudah kau ketahui kebaikannya, dan tinggalkanlah apa yang telah kau ketahui sebagai perkara mungkar. Uruslah apa yang menjadi ketentuan dirimu, dan tinggalkanlah urusan umum. Urus diri kita, urus anak bini kita nang di rumah. Orang lain kada usah diurus lagi. Kalau sudah macam itu, masa di sekitar kita. Dalam hadis lain diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, zaman fitnah ialah hari-hari pertikaian. Ditanyakan oleh sahabat, apakah hari pertikaian itu? Rasulullah menjawab, yaitu ketika seseorang merasa tidak aman terhadap teman duduknya. Sudah disebut ngarannya hari-hari fitnah. Kita sudah lawan kawan lagi, kita akan percaya lagi. Kita ini kawan sekaguringan, rancak ke situ kamari lawan inya, kawan akrab, tapi kita akan percaya lawan inya. Jadi berhutang duit, kita akan percaya lagi lawan inya. Padahal kawan kita. Nah, bila sudah macam itu keadaan masyarakat kita, bagaimana di rumah aja lagi. Kalau ada sembahyang berjamaah turun, masjid Jumat turun, habis itu bagaimana di rumah. Saruan pang kada wajib lagi ditulaki, pengantin kada wajib lagi dihadiri. Kenapa? Karena banyak munkar daripada kebaikannya. Handil pang kada usah bahandil lagi, banyak mudaratnya pada manfaatnya. Bahandil seberapa jam, mana ngomong bepandirannya 2-3 jam. Nah, kalau sudah macam itu masaknya, ini Nabi mengajarkan demikian. Ibnu Mas'ud menuturkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Umairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Nabi Muhammad pernah bersabda kepada beliau, pada Ibnu Mas'ud. Ujar Nabi lawan Ibnu Mas'ud, "Iyudfa an umrika fasayati 'alaika zamanun katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu katsirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al-hawa fihi qaidul ilm." Artinya, wahai Ibnu Mas'ud, ujar Nabi, jika engkau dikaruniai umur panjang, maka selagi akan datang padamu suatu masa yang pada masa itu banyak juru khutbahnya, sedikit ulamanya. Banyak nang ahli-ahli pidato, banyak nang jadi khatib. 3 bulan nggak sampai giliran jadi khatib, sing banyak kan nang jadi khatib. Tapi nang alim hatib sedikit saja nang alim kan dia tiga ikom nang betul-betul menguasai dalam ilmu agama. Bila bisa berpidato, harat berpidato, bisa baca kitab Melayu, diangkat jadi hatib. Ini sebuah masjid 30 hatibnya, 20 hatibnya. Pada zaman Nabi saya kong aja hatib Nabi itu bang seumuran dah. Karena sini paling alim. Hatibnya musuh yang paling alim. Di berapa siapa yang paling alim manusia, itulah musuh jadi hatib. Nomor 2 paling alimnya siapa? Bukan yang harat berpidatunya itu. Nah, di akhir zaman kayaknya kada penting alim, yang penting harat berpidato. Bila harat berpidato jadi hatib, alim dah kada kata gumpal khutbahnya sah kada tahu lagi. Nah, Nabi Ibnu Mas'ud kan bila panjang umur kan pertemuan kayaknya kayak itu. Banyak orang yang meminta, sedikit yang mau memberi. Pengamis di mana-mana saling banyakan. Nah, memberi kada banyak orangnya. Kesenangan nafsu di masa itu merupakan penuntun dalam menuntut ilmu. Artinya apa? Al-hawa bihi qaidul ilm. Artinya hawa nafsu yang memimpin ilmu, bukan ilmu yang memimpin hawa nafsu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia selalu mencari hukum-hukum yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Kan banyak hukum-hukum itu kaulnya. Sebuting masalah ada berpuluh-puluh kaul pendapat ulama. Di antara sekian pendapat ulama, ingin cari yang cocok lawan hawa nafsunya namanya. Kan kada boleh terpasik jadinya. Misalnya Imam Syafi'i mengharamkan, Imam Maliki memakruhkan itu, Hambali membolehkan itu. Apa empat Hambali aja yang membolehkan yang sesuai lawan hawa nafsu. Kayaknya isuk hari pulang ada masalah lain, Syafi'i membolehkan, Hambali mengharamkan, aku empat Syafi'i aja yang membolehkan. Nah, berpindah-pindah mazhab mencari mana pendapat yang katuju lawan hawa nafsu. Nah, ada masa kayaknya seperti itu. Dipaksa hukumnya menyesuaikan hawa nafsu. Dipaksa kita mencari kaul-kaul, pendapat-pendapat ulama yang mendukung keinginan kita. Nah, kalau engkau panjang umur, wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, engkau akan menemui masa itu.
memang gunanya beda pendapat ulama itu untuk menghadapi hal-hal yang sifatnya dalam keadaan sempit, dalam keadaan darurat. Akhirnya kita pindah mazhab. Kalau kita mencari yang nyaman-nyamannya aja, nah itu kada boleh. Al-Haris bertanya, kapankah kejadian demikian itu ya Rasulullah? Apabila wahai Rasul terjadinya masa itu, masa yang banyak orang berpidato harap-harap nang alim sedikit, banyak orang minta-minta nang memberi sedikit, ilmu-ilmu digunakan untuk menunjang keinginan hawa nafsu. Apabila itu masanya, Rasulullah SAW bersabda, iza umitatis salah wa qubilatir risha wa yuba'uddin bi'aradin yasir minad dunya pannaja annaja wayhak thumman naja. Nah, waktunya itu ya Nabi, nanti apabila jamaah salat dimatikan, jarang orang mau salat berjamaah. Artinya sembahyang berjamaah itu sudah mati. Orang ada mau lagi sembahyang berjamaah. Tunggu dikitan, mulai subuh nampak kunci langgar kada lagi orangnya. Subuh kada lagi langgar orangnya. Banyak itu mau kita ke Banjar itu subuh, banyak langgar nampak kunci. Subuh kada orangnya jamaah. Subuh, kena zuhur, asar, paling maghrib pun isya nambah fungsi. Kayaknya berapa tahun kemudian hanya maghribnya lagi nambah isi langgar, isya sudah ada lagi orangnya. Akhirnya kita habis terima waktunya, mati jamaah. Nah, ujar Nabi kita, waktunya terjadi yang tadi apabila salat jamaah sudah dimatikan. Yang kedua, uang suguk diterima. Uang suguk diterima. Yang ketiga, agama dijual dengan harga murah dari harta dunia. Agama dijual, artinya kayak apa? Ada keuntungan 1 juta, tapi hukumnya haram. Biar haram, berarti 1 juta untung. Nah, agama dijual ngarannya dengan harga yang murah. Ada bisnis, ada usaha, ada kesempatan dapat keuntungan 10 juta, tapi haram gawiannya. Biar haram, yang penting dapat 10 juta. Nah, ngarannya menjual agama. Nanti kalau sudah demikian masanya, kata Rasulullah, maka carilah keselamatan. Menghindarlah. Carilah keselamatan, kasihan kau, carilah keselamatan, yakni keselamatan agama. Nah, artinya di masa seperti itu kita sudah dituntut untuk menjauhkan diri daripada pergaulan masyarakat.